Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini aku mau sedikit cerita tentang anak laki-lakiku. Karena anak laki-lakiku belum bisa jalan dan dia sudah berumur 19 bulan maksudku teman-teman ya. 19 bulan. Nah, di sini saya mau sedikit cerita tentang anak laki-lakiku. Bagiku spesial ya teman-teman, tapi alhamdulillah dia insya Allah normal, akan bisa cepet jalan, tapi ya memang ada keterlambatan karena memang di bagian punggungnya atau tulang ekornya itu memang masih lemah. Dan ini saya sudah pakai terapi tradisional ya teman-teman. Terapi tradisional sudah 3 kali, jadi udah 3 bulan terakhir kemarin udah terapi, sudah berjalan, dan bulan ini belum, masih nunggu mungkin 1 minggu ke depan. Nah, kalau teman-teman ada yang tanya kenapa mbak kok baru udah umur 1 tahun lebih, 1,5 tahun lebih kok baru di terapi atau gimana. Nah ini yang aku mau ceritain. Jadi mungkin keterlambatannya dia untuk berjalan itu bisa jadi karena faktor awalnya di awal sekitar 6 bulan. Nah, 6 bulan itu anak laki-lakiku baru bisa mengangkat kepalanya. Jadi dia itu kalau ditengkurapin udah bisa tengkurap, tapi kepalanya belum kuat untuk mengangkat ya teman-teman. Jadi kalaupun tengkurap, kepalanya itu apa? Dideleh. Apa ya bahasa Indonesianya? Ditaruh. Jadi ya kalau tengkurap ya kepala juga tengkurap, belum kuat untuk mengangkat. Nah, baru umur 6 bulan itu baru kuat teman-teman. Nah, mungkin dari itu, sisi itu, saya meyakini oh anak ini memang perkembangannya, tumbuh kembangnya itu memang lambat. Tapi awalnya saya hanya gak apa-apa, soalnya tiap anak itu memang berbeda-beda perkembangannya ya teman-teman. Nah, dari awal situ sudah bisa mulai, 7 bulan udah kuat, bener-bener kuat mengangkat kepala. Jadi udah bisa tengkurap sendiri, balik badan sendiri. Nah, di situ waktunya pembelajaran. Kalau dia mungkin biasanya kalau tengkurap itu udah angkat tangan terus ongkong-ongkong atau duduk gitu ya teman-teman. Nah, di waktu pembelajaran, waktunya itu menstimulasi itu, anakku bahasa Jawanya itu nggoda teman-teman, nggoda ibunya. Ada aja itu ujiannya gitu, dari nangis iya, tidak mau makan iya, terus pokoknya kalau mungkin teman-teman di rumah yang udah memiliki anak, yang mungkin ceritanya ada yang persis seperti saya, atau ada yang sama kayak istri saya, nanti komen ya. Jadi kalau apa ya, bahasa Jawa itu sawan, sawan mungkin iya, mungkin hati ibunya yang apa ya teman-teman, mungkin hati ibunya yang bahasa apa, stres, bisa jadi juga. Terus gak tahu awal mulanya itu gimana, yang penting pokoknya itu nangis terus. Jadi udah beberapa minggu gitu, ada cukup atau totalnya, kalau di total keterus-terusannya itu lebih banyak nangisnya daripada diamnya. Nah, karena dia nangis terus, kalau mau diem bentar nangis lagi, karena apa, mungkin lapar ya lapar. Terus kalau nenen itu kalau mau nyusu dia mesti gigit, dan dia anak laki-lakiku itu gak mau minum susu formula, jadi cuma air putih sama nenen. Nah, kalau nenen terus
kan mesti apa ya teman-teman, kayak seret gitu. Ibunya udah pikirannya udah capek, tenaganya capek, gendong terus, diajak siapapun nggak mau teman-teman. Nah, itu ujian yang aku pikir ujian di anak laki-lakiku. Jadi di situ kita itu berpikirnya bukan malah, jadi berpikirnya itu bukan gimana anak ini waktunya ini kok belum ini, enggak. Jadi kita lebih berpikir apa itu namanya, berpikir bagaimana anak ini bisa diam gitu, bagaimana biar gak nangis, biar mau makan itu gimana caranya. Udah ke Pak Kiai, udah ke dukun bayi, udah periksa sana sini, tetap ya perkiraan kalau dehidrasi itu mesti karena dia itu hanya minum air putih dan ASI saja, dan makan pun mungkin yang paling banyak hanya sepotong, bukan sepotong malah, hanya 2 biji roti bulat itu saja teman-teman. Nah, setelah itu dari awal kisah itu juga dia juga pernah waktu umur kalau nggak salah 11 bulan masuk ke klinik. Nah, itu penyebabnya apa itu teman-teman, dehidrasi karena dia diare. Selama 3 hari itu diare, nggak mau makan, terus ya cuma minum sama ASI juga. Nah, itu dari yang nangis-nangis udah sedikit reda, terus beberapa hari dia diare dan ternyata dia itu dehidrasi. Nah, di situ nginep di klinik selama kurang lebih selama 3 hari itu diare, nggak mau makan, terus ya cuma minum sama ASI juga. Nah, itu dari yang nangis-nangis udah sedikit reda, terus beberapa hari dia diare dan ternyata dia itu dehidrasi. Nah, di situ nginep di klinik selama kurang lebih 4 hari. Waktu di klinik ya pikirannya udah campur aduk, sedih iya, terus pokoknya udah hatinya itu udah ya gimana ya kalau anak dan masih kecil tangannya diinfus teman-teman, bagaimana perasaan kita udah masih udah kayak pokoknya gak bisa diungkapkan gitu ya teman-teman. Nah itu, nah setelah itu sudah, dan ada lagi sampai di situ pemikirannya apa namanya yang harus ganti atau anak ini gimana gimana, semuanya itu omongan dari orang-orang terdekat itu kita pakai. Nah, setelah itu mungkin juga di akikah, alhamdulillah waktu itu juga akikah juga. Mungkin apa karena belum di akikah jadi dia itu bahasa Jawa ponagih apa gimana gitu. Nah, semuanya alhamdulillah udah diturutin. Dan alhamdulillah ketenangannya itu, datang tenangnya itu mungkin kalau di total kurang lebih ada 10 bulanan dia menggoda ibunya, menggoda saya ya teman-teman. Jadi gendong terus karena memang kalau ditaruh siang malam itu gak mau, duduk pun sebentar setelah itu gendong. Nah, dari situ saya tuh berpikir kalau anak ini belum makan, belum mau makan, belum bisa diam, bagaimana kita mau menstimulasi dia mau belajar itu gimana, karena dia nggak ada tenaganya itu capek betul. Jadi kita saya terutama saya sama suami itu lebih dominan bagaimana anak ini bisa ceria dulu, mau makan dulu. Nah itu, nah setelah itu semuanya sudah teman-teman, sudah tenang alhamdulillah ya, kalau bahasa Jawanya ya udah waras gitu ya, udah nggodanya udah sedikit selesai, sudah reda. Nah, sebelum puasa kemarin alhamdulillah udah mulai tenang. Saya coba, sampai saya coba untuk puasa, alhamdulillah puasa 1 minggu, malah dia makannya itu lahap, mungkin karena lapar, tambah lapar gitu ya teman-teman, makannya itu tambah lahap. Nah, mulai dari situ alhamdulillah dia udah mulai tenang lagi, udah bisa diajak komunikasi, udah bisa senyum-senyum bermain, walaupun ya dia itu cuma bisa duduk gitu teman-teman. Alhamdulillah banget pokoknya, udah
malam udah bisa tidur ya, walaupun kebangun udah biasa ya kalau tengah malam anak kecil kebangun ya teman-teman. Cuma tidak seperti sebelum-sebelumnya yang siang malam itu gendong terus. Nah, setelah itu sudah saya berpikir, ini kalau berarti dia udah mau makan, udah diajak bicara, udah nyambung, maksudnya udah mau menanggapi gitu ya teman-teman, ya belum bisa ngomong atau udah bisa menanggapi ini mau itu gitu, udah bisa menanggapi. Nah, berarti dia udah sehat, aku pikir. Nah, setelah itu, setelah hari raya, mulailah awal berpikir mau terapi di mana. Kalau ke dokter, jujur ya teman-teman, saya takutnya itu nanti, ini pikiran saya ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah nggak tahu, ini kalau pribadi saya, kalau ke dokter saya takutnya apa, nanti terapinya atau kata-katanya itu berdominan, wah gini 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 gitu loh teman-teman. Perasaan itu yang saya takutin. Nah, makanya itu biar pikiran saya positif, biar anak ini nanti, biar cepat prosesnya perkembangannya. Terus kalau ibunya stres, anak ini mesti akan tambah lebih uring-uringan lagi kan teman-teman. Nah, bagaimana biar pikiran aku fresh, dan pikirannya itu anak ini bisa jalan normal seperti anak biasanya, nggak kekurangan apapun gitu. Nah, itu butuh waktu ya 1 bulan 2 bulan untuk berpikir itu ya. Sebelumnya itu saya juga pakai bobok-bobokan tradisional gitu ya teman-teman. Apapun kata orang-orang, di sini kayak seperti apa, di bahasanya dipecut welut udah 4 kali. Terus ibaratnya apa, kalau siang hari atau pagi hari itu berjemur, terus sama lesehan di tanah, ben bahasanya ben dembu-dembu, itu loh mainan pasir itu loh teman-teman. Nah, mainan pasir. Terus boboan setiap sebelum tidur atau setelah mandi gitu, semuanya ada. Nah, terus 3 bulan terakhir ini alhamdulillah ada sedikit pandangan, oh di sini tempat terapi tradisional dulu. Kalau tradisional kan akan lebih hati ke hati pembicaraannya gitu loh ya teman-teman. Saya aku takut kalau ke dokter nanti takutnya pembahasannya itu yang tinggi. Nah, nanti perasaan saya itu, pemikiran saya nanti, perasaanku nanti jadi kayak gini-gini. Jadi untuk saat ini saya eh, terapi anak laki-laki saya ke tempat tradisional gitu. Nah, alhamdulillah dari situ perkembangannya ada, menurut aku ada teman-teman. Dari yang mamanya duduk, kok mamanya apa ya, awal mulanya duduk diem, itu kalau sekarang udah bisa berputar. Duduk itu udah nggak sekedar duduk, nggak bisa, udah mamanya ngadep, awalnya madep ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke belakang, ke depan gitu. Alhamdulillah ada perkembangannya. Nah, di sela-sela perkembangan terapi ini juga tetap ada boboan awal gitu ya, boboan apa ya bahasa Indonesia, pokok boboan ya teman-teman. Itu eh, setelah itu ada perkembangan sedikit-sedikit. Nah, di sini aku mulai berpikir, aku positif, anakku anak yang normal, anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang ceria. Dan aku yakin anakku pasti udah bakal bisa jalan, tapi memang butuh waktu sedikit lama. Tapi mudah-mudahan ya, kalau keinginanku nanti umur 2 tahun itu sudah bisa jalan sendiri. Kalaupun belum, tetap berusaha semampu kami. Dan sekarang sudah bisa, aku udah bisa apa itu namanya, menstimulasi untuk belajar berdiri atau gimana itu udah. Tapi juga kan tidak bisa memaksakan secara langsung harus cek cek gitu kan teman-teman. Nah, jadi dia itu duduk belum bisa berdiri teman-teman, jadi kalaupun ngerangkak pun juga belum, cuma seperti ongkong-ongkong ya teman-teman, ongkong-ongkong tapi kakinya itu bersila. Nah, itulah keistimewaan anak laki-lakiku teman-teman. Kalau mau dibicara sedih sedih, stres nangis, udah nggak dibilang nangis lagi teman-teman.
sekarang hanya bisa ngedem nih hati. Nah, bagaimana perasaannya berpikir positif untuk kedepannya anak laki-lakiku, aku yakin itu normal karena memang katanya kan di bagian tulang ekornya gitu loh teman-teman, tulang ekornya yang masih lemah. Nah, untuk teman-teman di rumah, saya mohon doanya, mudah-mudahan anak laki-laki saya bisa disegerakan untuk berjalan, dan saya yakin anak laki-laki saya anak yang normal. Amin. Dan untuk teman-teman di rumah, kalaupun ada tetangga atau teman-teman sendiri atau keluarga siapapun, mungkin ceritanya ada yang sama seperti anak saya, mohon di komen. Nah, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, bisa konsultasi bareng, sharing-sharing bareng. Oke. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, hari ini. Eh, Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa untuk menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya para ibu-ibu, biar tambah semangat, tambah berpikir positif untuk kedepannya, dan berusaha mengabaikan apapun perkataan yang ada di luar sana, karena hanya diri kita sendiri yang akan mengetahui bagaimana kita akan melakukan semuanya demi cinta kita, sayang kita kepada anak-anak kita. Oke, terima kasih untuk video kali ini, dan tonton terus video-video terbaru dari aku, dan wassalamualaikum. Bye bye.